Haleluya. Selamat pagi. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Pagi hari ini kembali lagi dalam program GPD Film Melati Mas datang menyapa kita semua yang ada. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Allah saya ambil di dalam surat Filipi pasal yang ketiga. Mulai ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Puji Tuhan. Ini merupakan satu kebenaran yang sejati yang ditulis oleh Paulus kepada seluruh sidang jemaat yang ada di Filipi. Di sini dia berkata bahwa bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Kita ketahui bahwa Paulus ini memiliki banyak sekali yang namanya prestasi. Dia adalah seorang ahli hukum Taurat. Dia adalah seorang Farisi. Dia adalah seorang Yahudi yang memegang istiadat atau memegang satu pemahaman tentang hukum Taurat, tentang kebenaran hukum Taurat yang sesungguhnya. Tetapi bukan itu hal yang merupakan dia menganggap bahwa dia sudah sempurna. Tidak. Tetapi ketika dia ditangkap Yesus, atau boleh dikatakan ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini yang dilakukan dalam ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku, yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi dia melupakan setiap kebanggaan. Dia sebagai seorang Farisi. Dia sebagai seorang ahli dalam hukum Taurat. Kurang apa dia? Dia menganggap bahwa waktu itu dia sudah sempurna, tetapi ternyata belum. Untuk itu dia berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, ini yang merupakan satu kebanggaan Paulus, bukan prestasi yang pernah dia capai. Bukan karena dia sebagai seorang ahli hukum Taurat. Bukan dia sebagai seorang Farisi. Dia memiliki satu keturunan orang Yahudi yang memiliki kecerdasan secara ilmiah, secara intelektual. Dia seorang yang pintar. Tetapi itu merupakan satu kebanggaan dia zaman di belakang dia waktu itu. Untuk itu dia berkata bahwa dia berlari-lari memperoleh hadiah, memperoleh keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Allah, Paulus menulis firman Allah ini untuk mengajak kepada kita untuk melupakan apa yang ada di belakang kita. Melupakan satu kebanggaan-kebanggaan dunia. Satu kebanggaan-kebanggaan prestasi-prestasi yang kita sudah capai.
menganggap bahwa itu merupakan suatu kebanggaan. Ternyata tidak. Sebelum mengenal Tuhan, sebelum mengenal Yesus, itu bukanlah sebagai suatu kebanggaan. Tetapi ketika kita mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, nah itu merupakan satu kebanggaan kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai sidang jemaat, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita mengenal Yesus, mengenal Tuhan kita. Karena sasaran kita adalah gereja yang sempurna. Kita harus sempurna di dalam memikir, dalam berpikir, menjadi sama seperti Yesus yang adalah sempurna. Jadi inti dari kebenaran firman Allah, kesimpulannya, mari kita melupakan apa yang di belakang kita. Kita berlari-lari, berlomba-lomba untuk mencapai satu sasaran, yaitu apa? Surga yang kekal. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kebenaran firman Allah pagi hari ini ya Tuhan, di mana kami belajar untuk melupakan satu kebanggaan kami di masa lalu. Kami menganggap bahwa kami sudah benar. Ternyata kami belum mengalami yang namanya hal-hal yang benar di dalam diri kami sebelum kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kami memiliki hati sebagai seorang murid, mendengar akan kebenaran firman Allah, merenungkan dan melakukannya, agar supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan akan hati Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat GPD Villa Melati Mas dalam usaha pekerjaan mata pencarian mereka, dalam setiap tugas-tugas rutinitas mereka sepanjang hari ini. Kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bungkus tutup kami dengan kuasa darah-Mu. Hindarkan dari hal-hal kami tidak inginkan, baik sakit, penyakit, mara bahaya, maut menimpa kami. Kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah menjadi doa kami. Kami masuk di hari yang baru penuh dengan ucapan syukur. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.